Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husan Malik. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang interferensi dan integrasi dalam bahasa Arab. Pertama-pertama, bahasa itu selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena adanya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan bahasa yang cukup pesat terjadi karena adanya pada bidang pengetahuan dan teknologi. Kontak pada bidang teknologi, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lainnya dapat menyebabkan suatu bahasa terpengaruh oleh bahasa lainnya. Proses saling mempengaruhi antara bahasa satu dengan bahasa lainnya tidak dapat dihindarkan. Bahasa sebagai bahasa integral kebudayaan tidak dapat lepas dari masalah yang ada di atas atau yang saya sebutkan tadi, yaitu saling mempengaruhi antar bahasa pasti terjadi. Misalnya kosakata bahasa yang bersangkutan mengingat kosakata itu memiliki sifat terbuka. Kemudian saya akan masuk ke penjelasan, yaitu interferensi dan integrasi. Menurut pendapat dari Cair, yaitu salah satu peneliti, interferensi itu pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubung dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain. Yang dilakukan adalah penutur yang bilingual. Interferensi tersendiri mengacu pada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Serpihan-serpihan klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat bahasa lain juga dapat dianggap sebagai peristiwa interferensi. Interferensi sendiri merupakan gejala perubahan terbesar dan terpenting. Interferensi sendiri juga merupakan salah satu gejala yang paling dominan dalam perkembangan bahasa sekarang. Dalam bahasa besar yang kaya akan kosakata dan banyak sekali kosakata seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan yang lain-lain, dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari namanya interferensi, terutama untuk kosakata yang berkenaan dengan budaya lain dan alam lingkup bahasa donor atau dari bahasa yang kita serap. Gejala interferensi dari bahasa yang satu kepada bahasa lain sulit sekali untuk dihindari. Terjadinya gejala interferensi ini juga tidak terlepas dari perilaku penutur bahasa penerima atau dari bahasa yang diserap. Nah, dalam komunikasi bahasa yang menjadi sumber serapan, pada saat tertentu akan beralih menjadi bahasa penerima pada saat yang lain, dan sebaliknya begitu. Begitu juga dengan bahasa penerima dapat berperan dalam sebagai bahasa sumber. Dengan demikian, interferensi dapat terjadi secara timbal balik. Bertolak dari pendapat para ahli yang di atas mengenai interferensi, bisa disimpulkan bahwa pertama itu kontak bahasa menimbulkan gejala interferensi dan tuturan dui bahasa. Yang kedua, interferensi merupakan gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Yang ketiga, unsur bahasa yang menyusup ke dalam struktur bahasa yang lain dapat menimbulkan dampak negatif seperti menghilangnya kosakata yang asli atau jarang digunakannya kosakata yang sudah ada atau menghilangnya kosakata yang setelah ada dan diganti dengan bahasa serapan.
Yang terakhir itu interferensi merupakan gejala ujaran yang bersifat perseorangan dan ruang geraknya itu dianggap sangat sempit. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam integrasi. Uh, Integrasi sendiri berbeda dengan interferensi. Integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut, serta tidak dianggap sebagai unsur pinjaman atau pungutan dari bahasa lain. Interferensi sendiri merupakan gejala perubahan terbesar, terpenting, dan paling dominan dalam bahasa. Dari pendapat Hockett, perlu dicermati bahwa gejala kebahasaan ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar. Hal ini disebabkan integrasi dapat terjadi dalam semua komponen kebahasaan. Nah, dari hal tersebut kita dapat menjelaskan bahwa integrasi ada 3 hal yang mengambil peranan. Yang pertama itu bahasa sumber atau bahasa donor, bahasa penyerap atau resipien, dan yang terakhir adalah unsur serapan atau importasi. Nah, contoh ungkapan yang mengandung adanya unsur interferensi, contohnya itu yang pertama, ada seseorang yang mengatakan nazartu al-madrasatu hunaka. Nah, artinya ini bermakna saya melihat sekolah. Ketika kita melihat secara cermat ungkapan bahasa Arab tersebut dari sisi keilmuan Arab, kita menemukan kata kerja bahasa Arab tidak seluruhnya bisa bergandengan langsung dengan objeknya, melainkan membutuhkan kalimat yang lain. Nah, pada kalimat di atas itu kita melihat ada kata kerja, yaitu dengan kata melihat, yang dari bahasa Arabnya itu disebut dengan nazroh. Nah, nazroh ini tidak dapat bertemu dengan objeknya secara langsung. Kata ini harus membutuhkan kata lain sebagai sambungan, dari objeknya, yaitu salah satu contohnya adalah ila. Nah, dan oleh karena itu kita menjadi keliru ketika kata kerja ini digabungkan dan digunakan dalam sebuah ungkapan seperti di atas. Nah, kesalahan ini diakibatkan karena dalam bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang sehari-hari tidak mengenal adanya kaidah atau memisah antara kata kerja dan objeknya. Seperti halnya dalam bahasa Arab. Pengaruh bahasa satu ke bahasa lainnya dapat menimbulkan kekeliruan. Pengaruh bahasa satu ke bahasa lain dapat menyebabkan kekeliruan. Nah, inilah yang disebut dengan interferensi. Interferensi yang terjadi karena disebabkan oleh penyesuaian kata sambung seperti ini disebut interferensi semantik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.